Shalom, selamat sore Bapak Ibu Komisi Indah Songsing. Apa kabar? Yang pasti semua sehat, dalam kondisi yang baik, dan semua bahagia. Puji Tuhan. Mari kita awali persekutuan yang indah ini dengan memuji Tuhan, yaitu ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita tinggalkan semua masalah, semua pergumulan, apa yang membuat kita terbeban, kita tinggalkan semua. Mari kita masuk ruang kudus di mana Tuhan sudah menanti kita untuk kita bertemu, memuliakan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita pujikan, ku masuk ruang Maha Kudus. Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan setiap apa yang kita kehendaki, supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat kita bersekutu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini, di mana kami Komisi Indah Songsing bisa bersekutu bersama-sama. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kepada kami hikmat, agar kami sungguh-sungguh makin hari, makin dekat, makin melekat dengan Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya Engkau juga memberikan kepada setiap kami pembaharuan di dalam hidup kami, agar kami tekun di dalam iman kami, teguh, dan kami terus mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Bapa Surgawi, berkati hamba-Mu, Evangelis Christina, yang nanti akan membawakan firman. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan sungguh-sungguh membuat kami makin dikuatkan, sungguh-sungguh membuat kami lebih cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Berkati ya Tuhan ibadah kami pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, dengan keterbatasan, setiap mengalami permasalahan ataupun pergumulan, kadang-kadang kita tak mengerti, bahkan tak memahami kenapa semua harus terjadi. Lalu kita berpikir, kepada siapa harus minta pertolongan? Kepada siapa kita harus mengutarakan apa yang menjadi permasalahan kita, pergumulan kita? Satu, yaitu hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberi jawaban apa yang menjadi pergumulan kita, kepahitan kita. Percaya, Tuhan Yesus saja yang bisa memberi jawaban dari semuanya itu. Mari kita pujikan, hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu Komisi Usia Indah Chongqing, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Christina. Waktu kami persilakan. Shalom Bapak Ibu anggota Komisi Usia Indah Chongqing. Bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak kita untuk berdoa ya sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa yang di dalam surga, kami mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kami hati yang mau untuk merenungkan firman Tuhan. Hati yang mau untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan kami bisa berkumpul sekalipun di tempat kami masing-masing, kami bisa bersehati untuk merenungkan firman Tuhan dan bersekutu di dalam Komisi Usia Indah Chongqing secara online ini. Kami berterima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu selama ini. Kami berdoa supaya firman-Mu hari ini menguatkan kami kembali
dan menolong kami untuk menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, pimpinlah hamba-Mu dengan segala kelemahan, pakailah menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan untuk kita semua, untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saat saya pernah praktek di sebuah gereja, saya menemui begitu banyak ragam orang. Saya menemui juga beberapa Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut, yang saya lihat mereka bersemangat sekali datang untuk bersekutu, karena waktu itu belum ada corona ya. Pada waktu itu saya bertemu paling enggak ada 2 yang paling saya berkesan gitu ya di dalam hati saya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, saya pernah menceritakan tentang mereka. Yang pertama itu seorang ibu sudah lanjut usia. Dia kalau ke gereja selalu membawa sebuah tongkat yang ada pegangannya itu ya, yang kakinya 3 biasanya. Mungkin Bapak Ibu tahu barang itu. Ketika beliau datang turun dari mobil jemputan gereja, lalu memasuki lorong gereja, pelan-pelan sekali beliau kalau berjalan. Maka biasanya anggota usia lanjut yang lain itu mereka akan permisi dan mendahului beliau. Tapi beliau mukanya tuh sumringah gitu ya, Bapak Ibu, kalau mau persekutuan usia indah. Karena bagi beliau ini kumpul dengan saudara-saudara yang seumuran itu sangat menyenangkan. Karena tahu sendiri ya, kalau misalnya sudah lanjut usia kadang-kadang untuk pergi-pergi itu ya agak sulit. Karena mungkin naik motor ya susah, mungkin naik kendaraan umum juga susah. Saat itu beliau, saya lihat kok selalu membawa sebuah tas. Nah, pertama kali saya lihat tas itu, saya heran kok kayaknya tasnya tuh berat sekali. Maka saya menawarkan untuk membawakannya. Benar, tas itu sangat berat, Bapak Ibu. Kemudian saya antar duduk ke kursi di mana ruangan ibadah atau persekutuan usia lanjut itu akan berlangsung. Saya amati isinya opo toh sakjane ya, kok berat banget. Ketika persekutuan mulai, lalu firman Tuhan mau dibagikan, nah beliau membuka tasnya, mengeluarkan Alkitabnya yang besar itu, lalu ada satu barang yang saya sampai terkaget-kaget, kenapa kok bisa bawa barang itu ya di dalam persekutuan. Beliau ini membawa kaca pembesar. Bapak Ibu tahu, kalau memang dalam usia lanjut memang kadang mata itu agak susah ya untuk membaca tulisan yang kecil. Bahkan Alkitab yang cukup besar, tulisannya pun kadang kurang terlihat dengan jelas. Maka beliau, ibu ini, membawa kaca pembesar itu dan membaca saat merenungkan firman Tuhan itu dengan menggunakan alat kaca pembesar itu. Setelah selesai persekutuan yang pertama, saya hadir di sana dan saya mengenal beliau itu, maka saya bertanya, "Mak, apakah setiap hari baca Alkitab pakai kaca pembesar?" Lalu beliaunya menjawab, "Iya, Cuk." Karena beliau belum tahu nama saya, jadi dia ngomong, "Ya Cuk, setiap hari saya keluar dari rumah, karena di luar rumah lebih terang katanya daripada di dalam rumah. Kena sinar matahari lebih terang, jadi beliau bisa membaca Alkitab dengan kaca pembesarnya itu." Dalam hati saya sangat kagum, karena di tengah segala keterbatasan mungkin matanya sudah kurang awas atau kurang jelas di dalam melihat tulisan, tetapi hatinya tuh tetap semangat mau membaca firman Tuhan. Kalau ditanya, mungkin ya kalau dikasih kuis gitu ya, tahu nggak tokoh A, B, C? Mungkin beliau nggak hafal. Hafal nggak 10 hukum Allah? Mungkin beliau juga nggak hafal. Tetapi di dalam hatinya, beliau ini sangat bersemangat. Kalau ditanya mungkin, ngerti nggak kitab bilangan, imamat ulangan? Mungkin juga bingung. Apa ya maksudnya ini? Kitab Wahyu apalagi? Apa ini maksudnya? Tetapi semangatnya itu loh, membaca firman Tuhan tuh sangat tekun dan tetap bersemangat setiap hari. Nah, yang kedua, ini juga seorang ibu. Mungkin Anda bertanya, kok ibu-ibu kabeh? Memang Bapak Ibu, di dalam persekutuan usia indah di tempat saya melayani waktu itu,
mirip sama tempat kita ya. Kebanyakan itu yang hadir adalah ibu-ibu. Dan yang berkesan buat saya memang waktu itu adalah 2 ibu ini. Nah, yang ibu yang kedua, suatu hari di dalam persekutuan yang sama, setiap bulan cuma sekali, mereka juga sama kayak kita. Ibu yang kedua ini masuk ke dalam ruangan gereja, saya lihat bajunya sangat sederhana. Badannya kurus, lalu kelihatannya pokoknya orang sederhana sekali. Saya kemudian berkenalan. Saya tanya, oh ya rumahnya juga rumah yang sangat sederhana. Saya tahu daerah itu daerah yang sangat sederhana. Tetapi ketika satu hari pembina komisi usia lanjut itu mengadakan satu acara yang bagi saya itu aneh sekali, karena itu bukan di komisi anak, bukan di komisi pemuda remaja, bukan di komisi wanita, bukan di komisi pria, tapi di komisi usia lanjut. Acara apa itu? Bapak Ibu tahu? Acaranya adalah menghafal ayat Alkitab. Saya membayangkan bagaimana caranya ya, anak-anak aja kadang-kadang hafal satu ayat harus diulang-ulang. Mungkin teman-teman atau anak-anak kita yang atau cucu kita yang pemuda remaja suruh menghafal 2 ayat aja mungkin ya agak lupa-lupa, mungkin 1-2 kata. Tetapi ibu yang sederhana ini yang usianya sekitar 70-an ini, beliau memberanikan diri maju ke depan. Lalu ditanya, "Ibu, mau menghafal ayat yang mana?" katanya. Ibu ini menjawab, "Saya mau menghafal Mazmur 23. Bapak Ibu tahu Mazmur 23 ada berapa ayat? Ada 6 ayat. Saya langsung melok ndredeg ya. Hafal po enggak ini gitu. Saya dengarkan 1 ayat demi 1 ayat. Beliau melafalkannya. Kata demi kata pelan-pelan gitu ya. Tapi sampai ayat yang ke-6 sama sekali nggak ada yang salah. Di dalam hati saya sangat bersuka cita. Karena apa? Karena meskipun mungkin di dalam usia lanjut, ingatan kita-kita yang umur sesaya aja kadang lupa-lupa ya. Apalagi usia lanjut itu kadang-kadang banyak yang lupa. Tetapi orang-orang seperti ibu ini tetap punya semangat, gak cuma membaca Alkitab, tetapi juga menghafalkannya. Mengingatnya di dalam hati dan pikirannya. Untuk apa sih? Waktu itu saya tanya, "Bu, kok bisa sih hafal 6 ayat? Panjang loh itu," saya bilang. "Oh iya Neng," panggil saya gitu ya. "Iya Neng, saya seneng karena saya bisa ingat firman Tuhan. Kalau pas saya sedih, saya ingat, oh iya Tuhan tuh gembalaku," katanya. Di dalam ucapan yang sederhana itu saya melihat, oh ternyata ada orang-orang yang meskipun usianya makin hari makin lanjut, matanya mungkin kakinya mulai melemah, pikirannya mungkin lebih banyak hal yang lupa. Tetapi ingat-ingatan akan firman Tuhan itu menolong dia untuk melihat terus segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Ketika saya mengingat 2 ibu ini yang saya sangat kagumi di dalam masa pelayanan saya yang lalu, maka saya teringat dengan Mazmur 73 ini. Pemazmur itu adalah orang yang sangat senang dekat dengan Tuhan. Saya kira pemazmur itu senang dekat sama Tuhan ya bukan cuma di masa mudanya tok, tetapi juga bahkan pasti di masa tuanya. Bagi kita pun sama, Bapak Ibu sekalian. Di masa muda kita yang lampau, Tuhan sudah memelihara hidup kita. Kita senang dekat Tuhan di masa muda. Kita senang mungkin ke gereja waktu itu sebelum corona. Kita senang sekali melayani, mungkin Bapak Ibu yang dulu bersama-sama dengan penginjil Tesunsun di masa yang lampau begitu semangat melayani. Mungkin dulu sering sekali datang doa pagi, sangat bersemangat. Senang dekat dengan Tuhan. Itu nggak cuma di waktu yang lampau. Tetapi bahkan sekarang ketika Anda sudah berusia lanjut, ingat-ingatan dan sukacita berkumpul atau dekat dengan Tuhan itu adalah hal yang sangat-sangat menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Karena di dalam Tuhanlah tempat kita berlindung, tempat kita bersandar, tempat kita bahkan merasakan semua kebaikannya. Dan ada kesempatan buat kita untuk menceritakannya juga kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian,
Usia lanjut itu kadang memang terasa berbeda dari yang dulu. Kalau dulu sembarang barang bisa sendiri, bisa berangkat ke gereja sendiri, bisa jalan-jalan sendiri, bisa naik motor sendiri, bisa naik mobil sendiri, mungkin nyetir ke tempat yang jauh. Mungkin juga Anda bisa melakukan angkat-angkat barang berat seperti di masa muda dulu. Sekarang susah. Rasanya semua makin melorot. Gak cuma pandangan mata, mungkin telinga, mungkin badan. Ada banyak kolesterolnya tinggi lah, diabetesnya tinggi, atau tekanan darahnya tinggi, atau hal-hal yang lain. Boyok, sakit, macam-macam ya keluhannya di dalam usia lanjut. Tetapi biarlah semangat seperti masa muda dulu itu mengingatkan kita selalu supaya kita tetap dekat dengan Allah. Ketika dulu kita merasakan Tuhan memimpin langkah demi langkah, kita punya anak, terus kemudian bahkan sekarang Anda punya cucu, mungkin bahkan di antara Anda ada yang punya cicit. Lihat bagaimana Tuhan menyertai dan memimpin hidup Anda. Maka biarlah ketika kita melihat segala kebaikan Tuhan hari demi hari, itu membuat kita makin senang, makin bersuka cita ketika kita mendekat kepadanya. Makin semangat, meskipun dengan segala keterbatasan itu kita tetap rindu membaca firman Tuhan. Caranya bagaimana? Sekarang ada HP, Anda mungkin beberapa punya handphone ya, itu tulisannya bisa digedekno ya. Jadi mata kita mungkin tertolong untuk membaca Alkitab. Mungkin juga sekarang ada Alkitab yang bersuara, atau mungkin sekarang ada teknologi yang lain, melalui radio, melalui ada televisi, melalui siaran YouTube seperti ini di dalam persekutuan, ibadah kita hari Minggu lewat YouTube juga. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mungkin mata sulit, gak apa-apa, tapi bisa mendengarkan. Tetap bersemangat di dalam merenungkan firman Tuhan. Mungkin juga ingat-ingatan ayat-ayat hafalan yang dulu pernah kita hafalkan. Itu juga menguatkan kita. Kalau masih bisa ngingat 1-2 ayat, wah itu bagus sekali. Gak apa-apa, karena firman Tuhan itu pasti akan sangat bermanfaat ketika kita mengalami hari-hari yang mungkin sulit, hari-hari yang mungkin berat, hari-hari yang mungkin menyenangkan juga firman Tuhan berbicara kepada kita. Sehingga melalui perkataan pemazmur ini, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, bukan pada yang lain. Bukan kepada mungkin uangku dulu saat bisa kerja banyak uang. Bukan juga pada anak-anak, mungkin anak-anak sekarang pada repot ya. Ada kita sekarang kangen cucu mungkin karena cucunya belum bisa berkunjung terdampak corona saat ini. Tetapi biarlah karena kita dekat sama Tuhan, kita bisa mensyukuri apa aja yang kita sudah miliki. Perlindungan Tuhan buat kita syukuri. Kalau misalnya sekarang kita juga perlu bersyukur. Soalnya apa? Handphone Anda itu bisa dipakai untuk video call. Bisa lihat mukanya cucu misalnya. Wah, tambah gede ya sekarang. Kita bisa lihat mereka. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Sehingga kita melalui pengalaman-pengalaman yang panjang, apalagi Anda yang sudah berusia lanjut, Tuhan anugerahi umur yang panjang. Hari-hari yang panjang itu bersama dengan Tuhan tentu sangat menyenangkan. Pemazmur itu sadar dekat pada Tuhan itu adalah hal yang terbaik. Bagi saya, dekat dengan Tuhan juga adalah yang teraman dan terbaik. Bagi Anda pun sama. Susah senang, sehat sakit, mau muda, mau tua, mau dalam kondisi apapun hidup kita, dekat dengan Allah itu adalah hal yang sangat baik. Dan bahkan kita mengingat Allah selalu menuntun kita. Sampai kapan? Ya sampai kapanpun hidup kita selama di dunia. Bahkan nanti kita akan berkumpul bersamanya di dalam surga. Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan yang menyertai langkah Anda di hari yang kemarin, yang menjadi tempat perlindungan Anda di hari kemarin, tempat keluh kesah, tempat di mana kita bisa mendapatkan kekuatan dan belas kasihan dari Tuhan, semangat yang baru yang Tuhan berikan di hari-hari kemarin. Itu menolong kita untuk menghadapi hari-hari yang ke depan. Kita juga bisa menceritakan semua pengalaman kita bersama Tuhan kepada anak-anak, pada cucu, mungkin kepada mantu kita yang belum mengenal Tuhan. Biarlah melalui hidup kita yang dipimpin oleh Tuhan ini, kita bisa melihat anak cucu kita pun mengalami hal yang sama. Karena mereka bisa mengenal Tuhan
sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian di dalam menjalani hari-hari. Tuhan memimpin, Tuhan beserta. Ingat, dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Biarlah itu menjadi hal yang menyukakan hati kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami pengalaman hari-hari bersama dengan Engkau. Kami bisa menikmati pemeliharaanmu setiap hari, selalu baru setiap pagi. Demikian juga kami bisa mendapatkan kasih-Mu lewat Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Demikian juga Allah Roh Kudus yang senantiasa menghibur dan menguatkan hati setiap kami anak-anak-Mu. Kami semua mengetahui ya Tuhan, di masa yang sulit ini kami memiliki Engkau. Kami bisa mendekat kepadamu dan mendapatkan ketenangan. Oleh karena itu, berikanlah ingat-ingatan yang baik akan firman Tuhan hari ini. Berikanlah juga hati yang mau terus menanamkan benih firman Tuhan itu di dalam hati kami dan menumbuhkan iman kami makin hari makin teguh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi untuk Bapak Ibu, anggota Komisi Usia Indah Chongsin, dimanapun berada, yang sampai hari ini Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan menjalani hari-hari. Kami percaya mereka pun akan dipimpin oleh Tuhan di hari-hari yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Evangelis Christina. Biarlah firman ini tidak sia-sia, tetapi sungguh-sungguh membuat kita makin hari makin dekat dengan Tuhan, dan firman itu makin menguatkan setiap kita. Terima kasih untuk Evangelis Christina yang sudah menyampaikan firman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bila Bapak Ibu tergerak hati untuk memberikan persembahan, silahkan persembahan dimasukkan ke kotak kaca yang ada di gereja ataupun ditransfer. Pemberian persembahan bisa diberikan pada hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri persekutuan Usia Indah Chongsin hari ini, dan kita bersyukur karena ada kesempatan kita boleh berkumpul bersama di dalam persekutuan online. Kita akan bertemu kembali di waktu yang akan datang di dalam persekutuan online ini, dan mari kita akan tutup persekutuan hari ini dengan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan sudah mengizinkan kami untuk memuji nama-Mu bersama-sama, demikian juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, anggota Usia Indah Chongsin, supaya mereka sekalian tetap berada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Teguhkan iman mereka, demikian juga berikanlah kesehatan untuk mereka sekalian, berikanlah hati yang penuh sukacita dan syukur, demikian pula mendoakan untuk anggota keluarga yang mereka kasihi, supaya melalui kesaksian hidup anak-anak-Mu, anggota Usia Indah Chongsin ini, mereka bisa melihat segala kebaikan Tuhan melalui kesaksian hidup dari anggota-anggota ini. Kami berdoa supaya melalui kesempatan-kesempatan kami masih bisa bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan, iman seluruh anggota Usia Indah Chongsin bisa makin kuat, makin teguh, dan terus merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam keseharian mereka. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.